Orde Baru. Orde Baru lahir dari ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Pasca kemerdekaan, pada tahun 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI yang memicu ketegangan dan ketidakstabilan kepercayaan masyarakat. Pada saat itu menggoyahkan masa pemerintahan Soekarno, dan pada saat itu Soeharto yang menjabat sebagai Menteri dan Panglima TNI Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan Soekarno melalui Super Semar pada tahun 1966. Kebijakan politik. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan politik dengan tujuan utama untuk mewujudkan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan nasional. Ada beberapa kebijakan penting yang dijalankan pada masa itu, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, pemberantasan komunisme. Pemerintah Orde Baru melakukan tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta para simpatisannya. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali ancaman komunisme di Indonesia, terutama setelah peristiwa G30S PKI. Yang kedua, difungsi ABRI. ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki dua peran, yaitu sebagai alat pertahanan negara dan sekaligus sebagai alat kontrol sosial. Dengan adanya dua fungsi ini, ABRI memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan politik yang ada di pemerintahan di Indonesia. Nah, yang ketiga, pembentukan Golkar. Pemerintah Orde Baru membentuk Partai Golongan Karya sebagai kekuatan politik utama yang mendukung pemerintahan. Golkar juga menjadi partai penguasa dan memenangkan pemilu selama masa Orde Baru berlangsung. Saya akan menjelaskan tentang dampak apa itu politik sosial di masa Orde Baru. Jadi, di masa Orde Baru memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial politik di Indonesia, baik positif maupun negatif. Yang pertama, stabilitas politik di masa Orde Baru berhasil menjaga stabilitas politik yang relatif kuat, yang memungkinkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang signifikan. Kemudian, yang kedua, pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada berhasilnya pertumbuhan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dampak positif, Orde Baru juga memiliki dampak negatif. Yang pertama itu pelanggaran HAM. Orde Baru dituding melakukan pelanggaran HAM yang cukup serius, seperti penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Nah, kemudian ada lagi dampak negatifnya seperti korupsi dan kolusi. Praktik korupsi dan kolusi yang merajalela di pemerintahan Orde Baru mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan rakyat. Kemudian ada lagi dampak negatif, yaitu kesenjangan sosial. Nah, kebijakan pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengatasi kesenjangan sosial yang semakin lebar. Nah, itu adalah beberapa dampak negatif pada kebijakan politik pada Orde Baru. Akhirnya, kurang lebih selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia, runtuhlah rezim Soeharto. Orde Baru pun bubar. Oleh sebab itu, di mana hal itu disebabkan oleh demo besar-besaran dan krisis ekonomi yang melanda Asia dari tahun 1966 hingga 1998. Berakhirlah sudah rezim Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia.